Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ika Sagita Mareti. Saya merupakan relawan Basnas Bojonegoro. Kali ini kita akan mengadakan podcast relawan Basnas Kabupaten Bojonegoro. Dan kita akan kedatangan narasumber yang paling kece, yaitu Mas Muhammad Adib Mukhtar. Oke, langsung saja kita sapa Mas Adibnya. Oke. Assalamualaikum Mas Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin Mas Adib bisa perkenalan dulu. Mungkin dari sobat Basnas ini belum tahu sedetailnya Mas Adib ini siapa, kuliahnya di mana, semester berapa, dan jurusannya apa. Boleh perkenalan dulu, Mas. Oke, terima kasih kepada Mbak Ika. Bahwasanya seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya sudah jelas, Muhammad Adib Mukhtar. Biasanya teman-teman menyapa Mas Adib. Kuliahnya kalau di Bojonegoro ya tetap di Unugiri, yang paling universitas yang paling ternama. Kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Islam di semester 7. Kayak gitu Mbak. Ditanya yang lain? Oke, berarti di Unugiri ya, Ya, Prodi PAI. Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, Mas Adib ini masuk di Basnas kapan sih, Mas? Dan gimana pengalamannya atau cerita gimana masuk di Basnas itu seperti apa? Oke, mungkin cerita sedikit mengenai pengalaman di Basnas ya. Saya sendiri masuk di Basnas itu kiranya pada tahun 2021. Pada waktu itu saya masih di semester 3 kalau nggak salah. Awalnya sih ragu-ragu ya mau masuk ke Basnas, dikarenakan waktu itu nilai saya itu minim Mbak. Cuma IPK-nya minim ya, karena ya mungkin pada waktu itu ada kendala sedikit mengenai teknis pembiayaan di UKT, jadi nilainya agak ditahan. Jadi ya agak pesimis mau masuk Basnas. Akan tetapi ada penyemangat tersendiri dari salah satu orang tua ya, mungkin untuk memberikan semangat bahwasanya yakin lolos. Mungkin dari itu ya saya daftar. Alhamdulillah tanpa disadari, alhamdulillah bisa lolos kayak gitu. Alhamdulillah sekali ya bisa lolos di beasiswa Basnas ini. Nah, selain di Basnas nih Mas, sampean itu kesibukannya selain di Basnas itu apa? Di rumah itu ngapain aja? Kita itu kepo di sini. Oh, kayak gitu. Ya, terima kasih. Kalau di rumah sebelum menjadi relawan Basnas, mungkin rutinitas setiap pagi, kalau pagi itu ikut mengabdi ya Mbak, mengajar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Kalitidu, tepatnya di SDN Negeri Semongko 2, yang letaknya di pinggiran di pinggiran Kecamatan Kalitidu, tepatnya di perbatasan Kecamatan Gayam. Di situ sudah hampir 3 tahun mengabdi di situ, mulai dari kuliah pertama. Kalau pagi, kalau sore kuliah saya kan ngambil sore, jadinya masuk kuliah itu jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu luring. Kalau daring ya sama saja, kuliah online mulai jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau malam mungkin kesibukannya seperti teman-teman biasanya ya ngopi, kadang ya di pondok kayak gitu. Ini dengar-dengar ya Mas ya, Mas Adib ini sangat jago sekali yang namanya kori. Nah, itu bener atau enggak sih Mas? Kalau itu bukan dikatakan jago ya, tapi ya alhamdulillah bisa sedikit lah, walaupun nggak banyak, akan tetapi masih terus belajar kayak gitu. Jadinya nggak dikatakan jago sih, ya nggak jago, cuma ya bisa kayak gitu. Karena ya sering mungkin di rumah latihan, bahkan waktu sekolah dulu sering ikut ekstrakurikuler kori. Jadinya ya alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat menambah ilmu tentang dunia Al-Quran kayak gitu. Berarti sejak bangku pendidikan di SMA ya Mas?
waktu MTS, Mbak. Oh, waktu 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 MTS. MTS ya sudah belajar kori, keren sekali nih guys. Untuk selanjutnya Mas, gimana sih motivasi? Coba kita mau ingin sampean menyampaikan motivasi buat kita, motivasi agar kita semangat terus, atau kuliahnya ini biar nggak males-males, biar di Basnas itu juga makin semangat terus ini. eh, Coba kita pengen tahu motivasi dari sampean. Oke. Mungkin motivasi ini kita bangun itu dari dalam diri kita sendiri, Mbak ya. Kita sebagai pemuda itu harus bisa atau harus pintar-pintarnya untuk memotivasi diri kita sendiri kayak gitu. Kalau saya pribadi mungkin motivasi terbesar sih orang tua yang selalu memotivasi bahwasanya saya ini anak orang tidak mampu. Tetapi gimana caranya agar bisa mengangkat derajat dan martabatnya manusia. Serta motivasi terbesar saya selain orang tua, adik-adik saya. Saya ini anak tunggal, bahwasanya saya punya adik dan harus bisa adik saya ini lebih dari saya gitu. Jadi motivasi saya ya keluarga. Intinya motivasi terbesar itu dari keluarga. Yakinkan pada diri Anda masing-masing bahwasanya itu kita bisa. Jangan kok kita nggak bisa, tetapi kita harus yakin bahwasanya kita harus bisa dan yakin pasti bisa itu. Harus bisa gitu ya Mas ya. Terus motivasi utama kan dari keluarga nih Mas. Support pertama itu kan pasti dari keluarga. Sama juga pastinya. Terus gimana sih Mas pesan dan kesannya di Basnas Bojonegoro ini? Alhamdulillah Mbak ya, di Basnas itu sangat luar biasa. Dulu waktu saya masuk di Basnas ini tujuannya itu cuma satu, ingin mendapatkan beasiswa. Akan tetapi setelah mengetahui isi dalamnya Basnas, setelah beberapa tahun, mungkin nggak lama sih, cukup setengah tahun mengetahui di Basnas bahwasanya Basnas itu bukan mengajarkan kita untuk cuma mendapatkan beasiswa. Akan tetapi Basnas itu mengajarkan arti dari semuanya, arti dari kehidupan, arti dari kebersamaan, arti dari perjuangan. Itu di Basnas kita dapat terjun langsung ke lapangan mengenai kondisi dan situasi terkini, mengenai orang-orang yang katakanlah membutuhkan lah ulur tangan kasih kita kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu Mas Adib. Terima kasih atas motivasinya dan pesan dan kesannya untuk Basnas Bojonegoro. Mungkin cukup itu podcast relawan Basnas Bojonegoro kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.